Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nur Ramadhani Oktaviani dengan NIM C1C023047. Di sini saya akan menjelaskan materi tentang teori dan pengembangan hipotesis mata kuliah metodologi penelitian. Sebelumnya saya ucapkan terima kasih kepada Pak Wirmi Eka Putra. Baik, langsung saja masuk materi yang pertama, yaitu tentang pengertian teori. Jadi, deskripsi teori dalam suatu penelitian merupakan uraian sistematis tentang teori dan bukan sekedar pendapatan pakar atau penulis buku dan hasil-hasil penelitian yang relevan dengan variabel yang diteliti. Beberapa jumlah kelompok teori yang perlu dikemukakan dideskripsikan akan pada luasnya permasalahan dan secara teknis tergantung pada luasnya permasalahan dan secara teknis tergantung pada jumlah variabel yang diteliti. Nah, teori ini merupakan pernyataan berupa konsep yang disetujui oleh penelitian yang disusun berdasarkan hasil bacaan sejumlah buku, dokumen, dan pengalaman penelitian. Teori ini adalah pengetahuan yang diperoleh dari tulisan-tulisan dan dokumen-dokumen yang bersangkutan serta pengalaman sendiri merupakan landasan dari pemikiran selanjutnya mengenai masalah yang akan diteliti, serta teori adalah alur logika atau penalaran yang merupakan seperangkat konsep, definisi, dan proposisi yang disusun secara sistematis. Untuk macam-macam teori, yang pertama itu ada teori yang deduktif, yaitu memberikan keterangan yang dimulai dari sesuatu perkiraan atau pikiran spekulatif tertentu ke arah data akan diterangkan. Yang kedua itu teori fungsional, yaitu saling mempengaruhi atau mempengaruh antara teori dengan data, yaitu data mempengaruhi pembentukan teori dan pembentukan teori kembali dipengaruhi oleh data. Yang ketiga itu teori yang induktif, yaitu adalah cara menerangkan dari data ke arah teori. Selanjutnya fungsi teori. Nah, fungsi teori ini terdapat 5. Yang pertama, memberikan kesempatan untuk meramalkan dan menjelaskan perilaku. Yang kedua, bermanfaat untuk menemukan teori sosiologi. Yang ketiga, digunakan dalam aplikasi peramalan dan penjelasannya harus mampu memberikan pengertian kepada para praktisi dan pengawasan terhadap situasi. Yang keempat, yaitu memberikan persepsi bagi perilaku, yaitu pandangan yang harus diperoleh dari data. Dan yang terakhir, yaitu membimbing dan menyajikan gaya bagi penelitian dalam bidang perilaku. Nah, langkah-langkah dalam menyusun teori, yang pertama itu tetapkan variabel, yang kedua kumpulkan sumber bacaan, yang ketiga pilih topik dan referensi, yang keempat cari dan bandingkan definisi, yang kelima analis dan buat rumusan, yang keenam adalah deskripsikan teori. Selanjutnya tentang hipotesis penelitian. Hipotesis dapat didefinisikan sebagai pernyataan sementara, namun dapat diuji yang memprediksikan apa yang ingin ditemukan dalam data empiris. Hipotesis ini dibuat dari teori yang menjadi dasar dari model konseptual dan seringkali berhubungan dengan sifatnya. Hipotesis ini berasal dari kata hypo yang berarti di bawah dan tesa yang berarti kebenaran, yang mengidentifikasikan sifat sementara suatu jawaban terhadap permasalahan penelitian. Hipotesis ini juga merupakan jawaban sementara terhadap masalah penelitian yang perlu diuji melalui data empiris. Hipotesis ini juga bersifat tertatif dan merupakan dugaan atau tebakan terkait fenomena yang diamati dalam upaya memahaminya. Jenis-jenis hipotesis yaitu hipotesis alternatif, yaitu disebut juga dengan hipotesis kerja, yang menyatakan adanya hubungan antara variabel X dan Y atau perbedaan antara dua kelompok. Contoh, jika siswa rajin sekolah maka dia akan pandai, atau ada perbedaan prestasi akademik antara mahasiswa semester 1 dan semester 2. Yaitu kedua, hipotesis nol yang disebut juga dengan hipotesis statistik. Umumnya digunakan dalam penelitian kuantitatif dan diuji dengan analisis statistik. Contohnya itu tidak ada perbedaan prestasi akademik antara mahasiswa semester 1 dan semester 2. Selanjutnya sumber-sumber hipotesis. Nah, menurut Kwenjaraningrat menyatakan bahwa suatu hipotesis dapat diperoleh dari 3 sumber yang mempunyai hubungan dengan jenis atau sifat penelitian, yaitu pertama pengalaman, yaitu hipotesis ini didasarkan atas pengalaman mempunyai sifat sangat sementara dan mempunyai hipotesis yang paling lemah. Hipotesis ini biasanya digunakan untuk penelitian deskriptif yang bertujuan memperoleh hipotesis-hipotesis yang lebih tegas. Yang kedua itu hasil penelitian, di mana bersumber dari hasil penelitian lebih kuat dan biasanya bertujuan menguji kebenaran hipotesis yang sudah diuji oleh penelitian lainnya. Apabila terbukti benar, maka hasilnya memperkuat kebenaran hipotesis tersebut dan dapat membantu menunjukkan kerumusan suatu teori. Yang ketiga itu teori-teori yang sudah terbentuk. Dengan hipotesis ini merupakan hipotesis yang paling kuat karena sudah meninggalkan penelitian yang bersifat eksploratif dan deskriptif menuju ke penelitian yang sudah bersifat menerangkan. Hipotesis ini berdasarkan teori yang ada sudah terbatas pada variabel yang dapat digunakan dan terbatas pula hubungan yang dapat diuji.
Selanjutnya bentuk-bentuk hipotesis. Yang pertama ada hipotesis deskriptif yang merupakan jawaban sementara terhadap masalah deskriptif yang berhubungan dengan satu variabel mandiri. Dalam penelitian, hipotesis ini seringkali berisi dugaan atau perkiraan terhadap suatu fenomena yang sedang diteliti tanpa mengaitkan dengan variabel lain. Yang kedua, hipotesis komparatif, yaitu hipotesis ini diajukan dalam penelitian bertujuan untuk membandingkan dua kelompok atau lebih satu variabel tertentu. Ada dua bentuk hipotesis komparatif, yaitu direksional dan non-direksional. Yang ketiga itu hipotesis asosiatif, di mana mengajukan dugaan mengenai hubungan antara dua variabel atau lebih. Hubungan tersebut dapat bersifat direksional, hubungan yang memiliki arah tertentu, dan non-direksional, yaitu hubungan tidak menunjukkan arah spesifik. Nah, selanjutnya ada hipotesis statistik. Dalam penelitian kuantitatif, hipotesis deskriptif, komparatif, dan asosiatif dapat diuji secara statistik dengan menggunakan data sampel. Hipotesis ini membantu mengkonfirmasi atau menolak dugaan yang telah diajukan dalam penelitian. Selanjutnya ada hipotesis kasual, di mana berfokus pada hubungan sebab akibat antara satu variabel dengan variabel lainnya. Dengan kata lain, hipotesis ini meneliti apakah suatu variabel yang dapat mempengaruhi variabel lainnya dalam penelitian. Dan yang terakhir ada hipotesis tak linear, di mana beberapa kasus hubungan antara variabel bisa berbentuk kurva atau pola yang lebih kompleks, bukan sekedar meningkatkan atau menurunkan secara proporsional. Oleh karena itu, hipotesis ini memperhitungkan kemungkinan adanya hubungan yang tidak berbentuk garis lurus. Nah, dari pemaparan materi yang telah saya jelaskan tadi, maka dapat ditarik kesimpulan bahwa teori ini berfungsi sebagai landasan konseptual dalam penelitian, menjelaskan hubungan antara variabel, serta membantu dalam perumusan hipotesis yang akan diuji secara empiris. Dalam penelitian, teori dapat bersifat deduktif, induktif, dan fungsional, serta terbagi dalam 3 tingkatan: mikro, meso, dan makro. Fungsinya meliputi eksplanasi, prediksi, dan kontrol. Penggunaan teori yang tepat membantu memperkuat landasan penelitian serta memastikan hasil yang valid dan sistematis. Nah, hipotesis adalah jawaban sementara terhadap rumusan masalah yang dapat diuji secara empiris, dan penelitian kuantitatif. Hipotesis ini digunakan untuk menguji hubungan antara variabel. Pengembangan hipotesis didasarkan pada telaah di literatur yang relevan, penyusunan kerangka teori yang kuat, dan hipotesis yang jelas memastikan penelitian lebih sistematis, valid, dan bermanfaat. Selain itu, teori membantu dalam meramalkan dan mengendalikan variabel penelitian, sedangkan hipotesis memungkinkan pengujian ilmiah terhadap suatu dugaan. Dengan memahami keterkaitan antara teori hipotesis, penelitian dapat memberi kontribusi yang lebih besar dalam pengembangan ilmu pengetahuan serta pemecahan masalah yang berbasis bukti. Baik, sekian pemaparan materi dari saya akhirin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Atas perhatiannya saya ucapkan terima kasih.